Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan daripada rahmat, karunia serta hidayah dan ma'unahnya Allah kepada tanyo, sehingga kitanyo menteng bisa hadir di dalam rumah Allah yang mulianya. Kemudian salat dan salam mari sama-sama kita memperbanyak kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang ulun tuan muliakan dan hormati, tunggu-tunggu kaum muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abahalaka an tanzura ma fil mukawwanat wa ma adina laka an taqifa ma'adhawatil mukawwanat. Qul unzuru ma fis samawat wa la yaqul unzurus samawat. Abahalaka an tanzura ma fil mukawwanat. Maksudnya, Allah menyuruhmu agar kamu memandang, agar kamu melihat, memandang ma fil mukawwanat, ada apa di balik daripada wujudnya alam semesta ini. Wa ma adzina laka an taqifa ma'a dzawatil mukawwanat, dan Allah tidak mengizinkan kepadamu bahwa kamu hanya berhenti memandang bersama zat-zat alam semesta ini. Artinya, penggalan daripada perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, artinya Allah neyu baktanyo bahwa ketika tanyo pandang langit, maka yang nampak dengan hati tanyo bukan hanya sekedar langit, tetapi ada apa di balik daripada wujudnya langit. Dan Allah tidak menyuruh, tidak mengizinkan kepada kita hanya berhenti, hanya memandang alam, memandang gunung, memandang laut, memandang alam semesta ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Unduru madza fis samawat, tilik olehmu ada apa di balik terciptanya, di balik wujudnya langit. Dan Allah tidak berfirman, tilik olehmu akan langit. Farqun kabirun, perbedaan yang sangat besar di antara kita memandang alam semesta ini dengan
kita memandang ada apa di balik daripada alam semesta ini. Tidur hamba Allah ketika dipandang langit, ketika dipandang gunung, ketika dipandang laut, maka yang dia dapatkan bahwa langit dan gunung dan laut misalnya ini jadi bukti atas wujudnya Allah. Ini jadi bukti di atas Allah bersifat dengan kudrah. Ini jadi bukti bahwa Allah bersifat dengan iradah. Ini jadi bukti bahwa Allah bersifat dengan ilmu. Artinya ini jadi bukti Allah bersifat dengan sifat ma'aninya. Han mungkin langit jud ke rojih. Han mungkin jud langit andai kata Allah tidak bersifat dengan kuasa. Andai kata Allah tidak bersifat dengan ilmu. Andai kata Allah tidak bersifat dengan hidup. Andai kata Allah tidak bersifat dengan iradah. Maka ketika dipandang langit, ketika dipandang gunung, ketika dipandang laut dan alam semesta ini, yang diperintahkan kepada kita bukan hanya memandang zat, bukan hanya memandang diri alam semesta, kan hanya kita pandang manfaat daripada alam, kan hanya kita pandang mudarat daripada alam, tapi ada apa di balik daripada wujudnya alam. Kemudian sebuah golongan tu ketika kepandang alam, maka yang nampak hanya zat alam. Ne gunung, maka yang dih gunung. Ne langit, maka yang dih langit. Ne laut, maka yang dih laut. Nyokan lagi nyo yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, qul unduru madza fis samawat, wahai Muhammad, pegah legata tilik olehmu ada apa di balik daripada wujudnya langit. Pegah Muhammad, tilik legata ada apa di balik daripada wujudnya langit, yaitu di balik daripada wujudnya langit menunjuki adanya zat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah, bahwa tanyo ketika tanyo tapandang alamnya, nyo nebuh contoh oleh ulama kepada tanyo, lagi contoh tanyo truk sidro tukang pos. Dalam bahasa Arab disebut dengan sa'il barid, truk sidro tukang pos, yang posnya cukup tampan menyo agam, yang posnya cukup dari menyo inang. Truk bak jaro tukang pos yaitu membawa surat, yang di dalam suratnya ada pesan kepada tanyo, ada pesan yang bermanfaat kepada tanyo, atau ada pesan yang menjadi mudarat kepada tanyo. Andai kata ketika truk tukang posnya getanyo hanya memandang tampannya tukang pos, atau hanya memandang cantiknya tukang pos, pegawai pos, sedangkan tanyo hanya terpandang ada apa di tangan, ada apa pesan yang dibawa oleh tukang pos. Ini bisa-bisa kita jadi celaka. Kadang-kadang aso yang nabak jaro tukang pos, asonya yaitu dapat membahayakan tanyo. Tapi tanyo hanya terpesona, terlena dengan tampannya pegawai pos atau dengan cantiknya pegawai pos. Nyo contoh bagi hamba-hamba Allah yang ketika nekalan langit, maka hanya yang di langit.
Ketika nekalan laut, maka hanya yang di laut. Ketika pandang gunung, maka hanya yang di gunung. Singkatnya, ketika pandang alam semestanya, maka yang yaitu alam semesta. Padahal tukang pos yang datang bunuh membawa pesan kepadanya, maka yang diharap oleh agama, oleh Allah kepadanya, kentanyo hanya memandang tukang pos. Jangan kita terlena dengan tukang pos, tapi pandanglah apa pesan yang ada pada tangan tukang pos. Allah menjadikan langitnya kan hanya untuk takalan dengan mata. Allah menjadikan gunung kan hanya untuk kalangan mata. Allah menjadikan laut kan hanya untuk kalangan mata, tapi bahwa alam semestanya yaitu membawa pesan kepadanya, bahwa pesannya ada Allah yang menciptakan, bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat ma'aninya, bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat maknawiyah. Makanan yang nak diketanyo nyan alam, makanan yang nak diketanyo alam, bahwa ketika tanyo tapajuh makanan, makanannya membawa pesan kepada tanyo, wahai pulan bin pulen, longnyo penejun Allah, bahwa longnyo bukti di atas adanya Allah. Monyo gata tapajuh long, maka tentunya gata wajib bersyukur kepada Allah bahwa longnyo penejut daripada Allah. Kemudian kekuatan yang Allah bak gata dengan sebab long, maka kekuatannya pakai ligata bak tempat yang diridha oleh Allah, nyan pesan yang diba oleh makanan. Bukan hanya kita terlena dengan mangat dengan enaknya makanan. Peng yang nabak jarotanyo, nyan peng nyan alam, uang nyan alam, bahwa jangan terlena dengan duit, dengan uang, bahwa uang yang nabak jarotanyo, uang yang membawa pesan kepada tanyo, hai hamba Allah, lungnyo yaitu satu bukti daripada bukti-bukti adanya Allah, lungnyo penejun Allah, maka hendaknya gata tapakai lung bak tempat yang geridha oleh Allah. Pula istri atau suami, istri yang nah di rumah tanyo, wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan litaskunu ilaiha, dan di tengah daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untukmu pasangan, maka istri yaitu tanda daripada bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki nekun le perumuh bak tanyo, wahai suami long, bahwa longnyo telah sabuh daripada bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa longnyo telah sabuh daripada bukti Allah bersifat dengan sifat ma'aninya, Allah bersifat dengan sifat maknawiyah, Allah bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama' basar. Oleh karenanya arahkan long, perbaikikan long kepada tempat-tempat yang geridha oleh Allah. Baik netik long, baik nebiarkan long pada tempat-tempat yang akan jatuh long di dalam murka Allah, karena longnyo telah sabuh daripada bukti di atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Singkat jih mandum-mandum dungku-dungku yang dirahmati Allah, ya, mandum-mandum masih wallah selain daripada Allah, nyogebuhnan alam mukawanat, bahwa ini membawa pesan yang besar kepada kita,
bahawa jangan kita hanya memandang diri alam, akan tetapi pandanglah apa pesan